Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang Union in Christ, kesatuan di dalam Kristus. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang kesatuan di dalam Kristus, aku mau ajak teman-teman untuk paham dulu tentang satu pondasi, yaitu pondasi hubungan. Jadi pondasi hubungan secara Alkitab. Nah, fondasi hubungan secara Alkitab itu apa sih? Jadi, fondasi hubungan secara Alkitab adalah fondasi yang dibangun di atas kasih, saling menghormati, kejujuran, pengampunan, dan ketergantungan kepada Tuhan. Dengan kata lain, hubungan yang kokoh menurut Alkitab harus mencerminkan sifat-sifat Kristus dan mendasarkan diri kepada ajarannya. Bagaimana di sini kita bisa lihat berdasarkan Alkitab ya teman-teman, fondasi hubungan yang harus kita miliki yaitu harus dibangun di atas kasih, saling menghormati, kejujuran, pengampunan, dan yang paling penting adalah fondasi hubungan yang dibangun di atas ketergantungan kepada Tuhan Yesus. Aku mau ajak teman-teman, kita mau buka sama-sama di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Aku membacakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, di sini aku kasih tanda merah, teman-teman. Tanda merah karena aku mau ajak teman-teman untuk fokus kepada satu kesatuan antara Bapa dan Yesus, agar kita sebagai manusia juga dapat mengalami kesatuan itu sendiri. Bagaimana Yesus berdoa agar kita sebagai orang percaya dapat mencerminkan kesatuannya dengan Bapa, lalu kesatuan ini menjadi bukti bagi dunia, kesaksian besar bagi dunia bahwa Yesus itu datang ke dunia diutus sama Bapa sebagai tanda bahwa Bapa sangat mengasihi kita, anak-anaknya yang ada di dunia ini. Nah, kesatuan dalam Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di sini adalah tiga pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan ini adalah contoh yang sangat sempurna, contoh hubungan yang sangat sempurna yang dapat kita lakukan atau kita contohi agar kita bisa memiliki hubungan yang sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini dengan sesama kita. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mereka bisa menjadi contoh yang sempurna bagi kita umat manusia agar kita bisa memiliki hubungan, yaitu hubungan Tritunggal itu sendiri. Allah adalah kasih. Jadi teman-teman, di sini sebelum penciptaan kasih itu sudah ada antara Bapa, kasih itu sudah ada di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana mereka saling mengasihi dengan sangat sempurna, dan juga mereka memiliki hubungan yang sangat sempurna. Lalu ketika mereka sudah saling mengasihi satu dengan yang lainnya di dalam penciptaan dan sesudah penciptaan, di sini ada yang namanya kejatuhan, penebusan, bahkan pembaruan atau kesempurnaan. Nah, di kitab Kejadian teman-teman bisa baca lagi bagaimana Allah menciptakan segala macam dari mulai hari pertama, yaitu dia menciptakan gelap dan terang, dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga lain sebagainya untuk kita sebagai manusia
dapat hidup dengan cara Allah memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Jadi sama seperti orang tua yang menginginkan seorang anak, dia akan melakukan apapun atau menyiapkan segalanya dengan sempurna agar ketika anak itu lahir ke dunia ini, anak itu sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sama seperti Allah, ketika Allah menciptakan dunia ini dan juga ketika Allah menciptakan kita ke dunia ini, ketika kita sudah ada di dunia ini, semuanya sudah ada secara sempurna di depan mata Tuhan, di depan mata Allah. Lalu kita lahir ke dunia ini dengan kebutuhan-kebutuhan yang sudah Tuhan penuhi terlebih dahulu sebelum Dia menciptakan kita ke dunia ini. Nah, itulah yang disebut dengan kasih. Lalu kejatuhan manusia di sini, Tuhan tidak mengambil peran apapun dan Tuhan tidak berkarya kepada kejatuhan manusia ke dunia ini, tetapi Tuhan mau dengan kasihnya, dengan kerinduannya, Dia mau masuk ke dalam kejatuhan manusia itu agar kita sebagai manusia di dunia ini dapat diselamatkan dan dapat dipulihkan. Nah, di sini ada 3 pribadi yang berperan, yaitu Allah Bapa yang merencanakan dan mengutus Yesus untuk Dia mati agar dosa-dosa kita diampuni. Lalu setelah Yesus naik ke surga, ke atas surga, ada Roh Kudus yang dimana Bapa mengutus Roh Kudus untuk kita semua supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kekuatan yang datangnya cuma daripada Tuhan dan juga dengan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Nah, ketiga pribadi Tritunggal ini mereka mengambil peran masing-masing secara harmonis, bersatu dengan yang lainnya, memiliki kesatuan hati untuk bisa menyelamatkan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan juga membawa kita kembali kepada Allah itu sendiri. Ada kasih Allah juga di sini, kasih tanpa syarat, kasih mengampuni, kasih yang setia dan tidak berubah, kasih yang berkorban. Nah, di sini ada kasih Allah, teman-teman juga bisa lihat di Alkitab teman-teman, ada kisah-kisah bahwa penyertaan Tuhan, kasih Allah itu ada di dalam kisah-kisah orang-orang yang ada di Alkitab. Banyak banget, nanti teman-teman bisa baca sendiri, teman-teman bisa baca masing-masing, selain daripada ayat-ayat yang aku tulis di sini teman-teman. Nah, banyak juga contoh-contohnya teman-teman di Alkitab, sehingga kita juga sebagai umat manusia di dunia ini dapat hidup berdasarkan kasih yang Allah punya buat kita, dan kita juga memiliki kasih seperti Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, area kehidupan kita di dunia, pekerjaan kita, dunia orang tua kita, keluarga kita, semuanya teman-teman. Gitu. Nah, di sini ada responden tindakan yang pertama adalah menerima kasih Allah dengan iman, ada di Efesus 2 ayat 8-9. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Lalu yang ketiga, mengasihi sesama seperti diri sendiri di Matius 22 ayat 39. Lalu yang keempat, hidup dengan perbuatan yang nyata, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 18. Di sini pertama tadi kita bisa lihat menerima Allah, menerima kasih Allah dengan iman dulu, baru kita dapat mengasihi diri sendiri dan juga sesama kita seperti diri sendiri. Lalu kita bisa hidup dengan perbuatan yang nyata, perbuatan yang menunjukkan kasih-kasih Allah yang ada di dalam hidup kita. Jadi kasih Allah itu bukan kita simpan sendiri, kita keep sendiri, tapi juga kita menyebarluaskannya kepada seluruh manusia atau sesama kita, teman-teman. Di sini ada points to ponder, teman-teman. Yang pertama, sudahkah saya menerima kasihnya dengan iman?
Yang kedua, bagaimana saya bisa lebih baik mengasihi Tuhan dan sesama? Benarkah hubungan di luar kasih adalah hubungan yang sia-sia, menghancurkan atau menghancurkan? Berikan alasan dan contohnya. Lalu yang keempat, ini adalah kebalikan dari pertanyaan nomor 3, teman-teman. Benarkah hubungan di dalam kasih adalah hubungan yang benar atau membangun? Ini juga berikan alasan dan contohnya ya. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak.